Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin cake yang lagi viral di Malaysia. Rasanya enak, bikinnya gampang, tidak perlu oven, dan rasanya tidak kalah dengan bolu yang di oven. Bolunya ini super lembut dan toppingnya lumer. Pantas saja viral di Malaysia karena ini benar-benar enak. Cake dasar maupun topping bisa kalian kreasikan dengan berbagai macam rasa ya teman-teman. Tapi untuk video ini saya hanya akan bikin yang rasa coklat dan juga rasa vanila. Kalian lihat cantik sekali kan? Selain cantik, rasanya juga enak. Bikinnya juga gampang. Dan ini ukurannya besar ya teman-teman. Satu cake ini bisa dimakan sekitar 2 atau 3 orang. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan bikin bolunya dulu. Kita perlu mentega, susu cair, dan juga santan instan, dan juga kita perlu minyak sayur. Di sini saya pakai minyak bargo. Kita akan cairkan setengah cair saja dan kita akan diamkan dulu sampai suhu ruang atau hangat. Untuk bahan kering saya pakai terigu protein rendah dan kita juga perlu susu bubuk, kemudian saya tambahkan dengan sedikit maizena. Ini juga semuanya kita akan saring dan kita perlu baking powder karena kita kan tidak pakai SP. Jadi kita perlu baking powder double acting 1 sendok teh. Kita aduk sampai semuanya tercampur menjadi rata, kita sisihkan. Untuk telur saya pakai 3 telur utuh dan 4 kuning telur. Kemudian kita perlu gula pasir. Kita akan mixer sampai menjadi pucat warnanya ya. Ini karena kita tidak pakai SP jadi tidak bisa sampai kental banget berjejak ya. Ini saya bikin mixer, nggak tahu ada yang salah atau gimana, tapi adonannya sedikit cair. Tapi setelah saya masak, setelah dikukus, adonannya tetap enak dan lembut sekali ya teman-teman. Kita akan campurkan dengan terigu yang tadi sudah kita saring. Kalau kalian pakai standing mixer bisa langsung di mixer, tapi kalau pakai hand mixer sebaiknya diaduk dengan spatula. Sekarang kita akan campur dengan adonan mentega yang tadi sudah kita siapkan ya. Kita temper dulu, kita ambil sedikit adonan, lalu kita aduk-aduk sampai sudah tercampur rata, baru kita tuang ke adonan yang banyak. Dengan cara ini lebih aman agar adonan kita tidak kempes. Karena ini saya hanya akan bikin rasa vanila dan coklat serta sedikit mocha, jadi saya tambahkan dengan vanilla ekstrak. Tapi kalau kalian pakai green tea tidak perlu vanilla ekstrak ya. Kita perlu loyang atau cetakan puding delima namanya. Kita akan olesi dengan minyak pengoles loyang dan kita isi dengan 150 gram adonan. Dari satu resep menghasilkan 5 cup. Tapi kalau kalian ingin hasilnya lebih tinggi, kalian bisa isi lebih. Mungkin sekitar 160, 170 atau 180 gram. Dan untuk di video ini saya akan bikin 3 rasa, yaitu original, rasa vanila, kemudian rasa mocha. Saya pakai pasta mocha dan juga saya bikin rasa coklat. Saya hanya pakai coklat bubuk saja. Dari sini nanti kalian bisa kembangkan, kalian bisa pakai bikin rasa red velvet, mau bikin rasa green tea, mau pistachio kek, mau apa kek, gampang ya. Tinggal dikasih perasa saja. Bisa pasta, bisa bubuk, sesuai selera kalian masing-masing.
Sebelum mulai ini pastikan kalian sudah panasin kukusan dulu ya. Kukusan kita akan panaskan, kalau sudah mendidih kita masukkan adonannya ini, kita kukus lamanya sekitar 12 menit. Apabila kalian pakai kukusan biasa, atasnya harus ditutupi kain agar airnya tidak menetes ya. Apabila kalian isi dengan lebih banyak, lebih dari 150 gram, mungkin kalian perlu sekitar 15 menit. Kalian lihat 150 gram saja adonannya sudah tinggi ya sampai ke atas. Sisanya 2 lagi saya kukus dengan kukusan biasa. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, lumayan tinggi. Kalau menurut saya 150 gram itu cukup. Kita akan packing dengan box kotak seperti ini. Untuk cetakan dan boxnya ini saya jual, kalian bisa beli di toko online saya. Cantik banget ya teman-teman, dan ini boxnya juga murah. Saya hari ini bikin semuanya ekonomis. Sekarang kita akan bikin krim coklat. Kita perlu dark compound tapi hanya sedikit, kemudian susu cair, kemudian coklat bubuk dan sedikit tepung maizena. Kita akan masak di atas kompor sampai adonannya ini sudah menjadi satu, sudah tercampur rata dan bergolak-golak ya. Selama proses wajib diaduk terus agar tidak hangus. Setelah bergolak-golak, kalian matikan kompor, lalu tambahkan dengan mentega. Menteganya sekitar 15 gram saja, cukup ya. Kita aduk-aduk lagi sampai menteganya larut, lalu kita langsung dinginkan di air. Airnya air es boleh, air biasa juga boleh. Tapi untuk menambah rasa, kalian bisa tambahkan dengan vanilla ekstrak dan rum. Kalian lihat adonannya kalau tidak diaduk-aduk maka atasnya akan berkerak. Tapi apabila adonan ini kalian aduk terus sampai dia dingin, tidak akan berkerak. Dan sebaiknya kita saring agar hasilnya benar-benar halus. Untuk menambah rasa di sini saya tambahkan dengan Jamaican rum teman-teman. Banyaknya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi untuk teman-teman yang ingin halal, kalian bisa cari rum yang halal. Itu ada dari Tofiko ataupun kupu-kupu. Untuk krim keju kita akan pakai keju lembaran atau keju spread juga bisa. Kita perlu keju lembaran, kemudian kita tambahkan dengan susu cair. Dan juga kita perlu sedikit tepung maizena dan sedikit gula pasir. Kita juga perlu garam untuk mengeluarkan rasa. Kita akan masak caranya sama seperti kita bikin krim coklat. Selama proses wajib diaduk terus sampai kejunya ini mencair dan juga sampai adonannya meletup-letup. Setelah meletup-letup seperti ini, kita matikan api dan kita tambahkan dengan mentega. Dan ini juga sama seperti adonan yang krim coklat, kita perlu dinginkan di air agar adonannya tidak berkerak. Selagi adonan ini hangat atau panas, maka akan cair. Tapi ketika sudah dingin, adonan akan mengental dengan sendirinya. Apabila nanti punya kalian masih kurang kental, kalian bisa masak kembali supaya lebih kental. Kita ambil satu kue lalu kita isi dengan krim keju di awal, atau bisa juga kasih coklat dulu di tengahnya ini, baru kita kasih keju ya. Kejunya nanti harus seperti ini teman-teman, tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu encer. Apabila punya kalian terlalu kental, kalian bisa kasih sedikit susu
cair ya, diaduk-aduk lagi ataupun air panas. Sekarang atasnya kita kasih krim coklatnya ini. Penting kalian masukkan plastik piping bag saja teman-teman, jangan seperti saya pakai sendok. Kalau pakai plastik piping bag hasilnya akan bulat sempurna. Tapi ini saya pakai sendok saja ya, jadi hasilnya tidak bulat sempurna. Yang paling cantik aplikasinya menurut saya seperti ini, karena satu cake ini kan satu resep ini menghasilkan 5 cake. Saya dekorasi ya, hanya 2 menurut saya yang cantik, yang lainnya berantakan. Jadi nanti waktu kalian aduk-aduk kejunya seperti ini, jangan sampai turun ke bawah. Seperti ini saja sudah cukup, sudah stop. Setelah itu atasnya kalian kasih coklat. Juga tidak perlu terlalu banyak karena nanti hasilnya kurang cantik. Dan ingat teman-teman, pakai plastik piping bag, jadi hasilnya nanti bulat sempurna. Ketika kalian pencet, dia akan otomatis bulat sempurna gitu. Nah, ini adalah favorit saya teman-teman. Yang di bolongnya itu kita kasih krim coklat, baru atasnya kita kasih krim keju. Setelah itu kita kasih lagi atasnya krim coklat. Nanti ketika kita buka, kita sendok, maka dia akan meleleh seperti video di awal. Ini menurut saya yang paling oke lah penempatannya. Dan ingat teman-teman, pakai plastik piping bag. Tadinya saya mau bikin lagi ya video baru gitu yang pakai plastik piping bag. Tapi karena saya kurang sehat, jadi kata mbak saya, udahlah bu, ini aja juga udah bagus katanya gitu. Jadi ya sudah, kita bikin seperti ini saja. Dan saya yakin kalian sudah mengerti dengan penjelasan saya. Dan kalian pasti bisa bikin yang lebih cantik lagi dari ini. Untuk topping atasnya kalian bisa pakai keju, biskuit, coklat, permen, banyak sekali variasi yang bisa kalian lakukan. Nah, kalian lihat ini ada tutupnya, cantik banget kan? Dan juga aman untuk dikirim ke sini ke sana. Cake ini enaknya dimakan di suhu ruang dan ini tidak akan meleleh kemana-mana ya teman-teman. Tahan seharian di suhu ruang. Dan teman-teman, bolunya ini adalah bolu yang paling lembut selama saya bikin bolu kukus. Kalau yang dulu dengan SP, bolu kukusnya lembut tetapi kopong ya. Kalau ini lembut tetapi berisi gitu. Pokoknya legit lah gitu, dan ini tidak pakai SP, rasanya enak banget. Kalian harus coba. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.